Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Renita Aulia Widyaningrum dengan NIM 24057116010 dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Komputer angkatan 2024 kelas A. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku itu mau bahas soal logika matematika. Nah, bahasnya tuh nggak dengan bahas yang biasa menggunakan kertas teman-teman. Tapi kali ini aku mau bahas dengan menggunakan codingan. Emang bisa ya? Bisa nggak sih teman-teman? Bisa dong pastinya. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton sampai akhir ya videonya. Nah, aku akan menyertakan soal logikanya ya, matematikanya setelah video ini ya. Jangan lupa kalian jeda dulu nanti videonya dan jangan lupa di screenshot buat teman-teman yang juga mau mengerjakan soalnya. Oke? Kita langsung cus aja ya tanpa basa-basi ke soalnya. Ini dia soalnya. Oke teman-teman, sekedar info aja, kalau kalian mau kerjain logika matematika ini ke dalam codingan tuh harus diubah dulu nih soalnya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, gimana caranya? Nanti teman-teman bisa teman-teman bisa saksikan aja videonya. Jangan lupa disaksikan dari awal sampai akhir supaya teman-teman tuh bisa tahu gimana cara ngubahnya ke dalam bahasa pemrograman. Dan jangan lupa ya saksikan terus pokoknya dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini aku udah sediain di Word ya. Ini ada 4 soal ya. Dan jadi tadi kan kalian udah lihat soalnya yang ada di video sebelumnya. Ini itu ada 4 soal. Nah, soal yang pertama dia bentuknya kan seperti ini. Ada 2 poin. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, maksudnya gimana mengubah dalam bahasa pemrograman nih aku akan jelaskan satu persatu bentuknya. Kalau dia seperti ini artinya apa ya dibaca biasa. Nah, ini simbol dari tanda bahasa pemrograman yang artinya itu dan. Jadi ini adalah simbol pemrograman yang artinya dan. Kalau ini teman-teman yang tandanya begini, ini tuh simbolnya negasi. Negasi itu kebalikan. Berarti kalau dalam bahasa pemrograman itu kita tulis dengan not R ya. Nah, kalau bahasa pemrograman kan dia menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita tulis dan ini dengan N. Terus kalau tanda yang seperti V ini, V kata seperti biasa ini adalah tanda atau. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman kan tadi aku udah bilang nggak bisa ya dia kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi kita harus pakai bahasa Inggris. Jadi atau itu bahasa Inggrisnya itu or. Jadi not R or qui. Nah, ini merupakan tanda implikasi. Maksudnya implikasi itu apa? Implikasi itu dia itu kayak kalau kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman tuh kita tulis dengan not ya, teman-teman, tulis dengan not. Nah, kalau ini sendiri sama kayak yang aku tadi bilang, negasi, kita tulis juga dengan not. Jadi ini dan ini sama-sama kita tulis not, tapi penulisannya beda, teman-teman. Nah, ya. Jadi gimana? Kita langsung aja tulis yang pertama. Jadi kita sudah masuk ke dalam codingannya. Jadi buat teman-teman tadi yang mau codingannya udah aku jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kita ganti nih ininya. Sebenarnya ini tuh nggak akan ngaruh ke dalam codingan. Tapi pastinya nih kita ganti. Nanti teman-teman juga pasti harus ganti nama teman-teman dan programnya. Atau teman-teman kalau mau ikutin ini juga boleh. Atau teman-teman mau ganti programnya dengan apa gitu. Nah, jadi habis teman-teman ganti bagian ini sama bagian ini sesuaikan dengan soalnya. Ini mengevaluasi ekspresi logika dari maksudnya eh, bentuk pemrogramannya itu seperti apa. Nah, habis itu ininya jangan lupa ya teman-teman harus perhatikan. Nah, jadi variabel yang kita pakai itu ada apa aja? Pastinya sesuai soalnya ada P, Q, R. Ini harus diganti juga. Nah, setelah itu teman-teman aku akan menyederhanakan. Jadi itu
Kalau di codingan-codingan lain tuh mereka harus dijelaskan satu-satu, ini satu-satu, terus ini juga satu-satu, yang di dalam kurung juga harus satu-satu. Nah, tapi kalau aku maunya yang sederhana aja. Jadi ini tips dari dosen aku supaya lebih cepat mengerjakan dan sederhana. Jadi teman-teman bisa gunakan nih seperti aku nih, seperti ini aja. Jadi ini sudah sederhana banget, ini sederhana banget. Nah, terus teman-teman bisa di sini bisa diganti mau tabel, mau hasil, mau values atau apapun itu ya teman-teman. Habis itu ini jangan lupa, ini juga wajib ya, teman-teman pokoknya kalau mau codingannya tinggal komen aja lah di bawah sertakan nama Instagram kalian ya. Nah habis itu nah ini juga ini wajib diganti. Nih, kenapa harus menggunakan garis miring T ini? Karena supaya tabelnya itu rapi ya teman-teman. Itu maksudnya garis T miring ini supaya rapi ya. Terus habis itu sesuaikan dengan tadi. Tadi kan kita menggunakan ininya apa sih ya namanya kuncinya tabel dan values-nya ini. Jadi kita gunakan kuncinya tabel, habis itu nilai kebenarannya untuk PQR tadi karena kita menggunakan variabelnya ada 3 PQR, terus ini for PQR, nah. Nih ya, teman-teman bisa lihat di layar dan value underscore list, terus repeat sama dengan 3. Nah, maksudnya ini kita harus ubah. Kalau kita menggunakan 3 variabel, maka kita tulis 3. Tapi kalau kita menggunakan 5 variabel, kita tulis 5 di sini, teman-teman. Habis itu tadi kan karena kita pakai Q-nya ini ya, nya tabel, berarti kita tulis aja di sini tabel sama dengan posisi. Terus kita tulis variabel yang ada di soal itu apa, habis itu ini yang terakhir, print sama dengan ini. Nih teman-teman lihat di layar aja pokoknya teman-teman ikutin aja apa yang ada di layar atau kalau teman-teman mau codingannya yang aku bilang tadi ya. Nih, di situ kita tulis ini tabel karena tadi kan yang aku bilang supaya lebih sederhana teman-teman, teman-teman bisa tulis tabel atau hasil atau apapun di sini, terus nanti value-nya akan seperti ini, teman-teman. Habis itu kita cara runnya gampang. Kalian teman-teman tinggal pencet ini aja ya. Nih, habis itu keluar deh hasilnya seperti ini, teman-teman nih. Hasilnya nomor satu bagian A seperti ini. Ini benar-benar simple banget ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nomor satu menggunakan codingan. Selanjutnya kita ke nomor dua. Maksud aku bagian B ya, teman-teman. Maaf, maaf ya atas kesalahannya. Oke teman-teman, nah yang B itu codingannya sama aja, kalian bisa pakai codingan tadi yang A. Nah, tapi yang teman-teman perlu ganti tadi itu cuma ini, ganti lagi ke soal selanjutnya itu seperti apa, ini teman-teman harus ganti. Dan ini juga pastinya teman-teman harus ganti karena di sini kan kita pakai ada 5 variabel, ada P, Q, R, S, T. Jadi teman-teman harus ganti. Setelah itu tadi aku udah nyobain sederhana pakai yang ini aja, tapi nggak bisa ya teman-teman, kayak hasilnya tuh nggak keluar. Jadi aku pakai yang seperti ini. Jadi harus kayak disederhanakan secara satu-satu, nggak bisa sederhana yang sederhana kayak tadi yang bagian A yang kayak gini nggak bisa. Jadi kayak hasilnya tuh nggak keluar gitu, hasil akhirnya nggak keluar. Jadi aku pakai yang seperti ini. Teman-teman juga bisa ngikutin yang seperti ini. Jadi disederhanain, tadi ini kan sudah kita jelasin, ini disederhanain sendiri, ini juga sendiri. Nah, habis itu kalau udah ini dalam kurung sudah disederhanain, langsung masukin ke seluruhnya. Nih masukin kayak tulis hasil gitu. Nah kalau udah ini juga tadi diganti sebenarnya nggak ngaruh sih yang pagar ini nggak akan ngaruh ke codingan kalian. Cuma ya udah ganti aja gitu biar bagus kan, biar rapi, biar enak gitu dilihat. Terus returnnya itu yang ini ya bagian ini aja. Habis itu eh ini juga diganti pastinya, tapi nggak akan ngaruh, tapi ya udah diganti aja. Kalau ini tetap, habis itu ininya juga diganti nih diganti, terus ini juga ya. Habis itu ini juga tadi karena ada yang aku bilang kalau ada 5 variabel berarti diganti jadi 5. Tadi kan ini 3, tapi kalau ada 5 variabel berarti diganti jadi 5 teman-teman. Terus ini juga diganti seperti ini. Nah, udah kayak gini, kayak tadi aja. Diikutin aja atau punya aku deh kalian ikutin. Nah, gitu aja sih teman-teman. Nomor satu A sama nomor bagian B itu sama aja. Cuma ya kita tuh tinggal ganti-ganti codingannya, ganti-ganti anunya aja sih. Jadi kayak yang diganti beberapa bagian aja, nggak semua kita rombak. Nah, kalau nih misalnya kita mau run, jadi kalau kita run hasilnya itu seperti ini teman-teman. Tada, udah. Jadi ini dia hasilnya tuh seperti ini. Jadi kalau aku sederhanain kayak nomor A, dia tuh nggak akan keluar hasilnya. Tapi kalau begini dia akan keluar. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. So kita next ke nomor 2. Oke teman-teman, kita next.
move ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu teman-teman perhatikan soalnya dengan baik dan sekarang kita ubah bahasanya ke dalam bahasa matematika. Jadi gimana cara mengubah bahasa matematika ini teman-teman perhatikan ya. Jadi karena di situ ada 4 poin, karena ada 4 poin berarti kita harus pakai 4 variabel. Nah, variabel yang aku pakai di sini ya teman-teman ada P, Q, R, dan S. Nah, kita misalkan Pi, di soalnya kan kita misalkan poin pertama yang Pi, rumah tua di tepi danau. Nah, Pi ini kita misalkan rumah tua di tepi danau, setelah itu Kui. Kui ini kita misalkan dengan harta karun di dapur, R kita misalkan untuk pohon kelapa di halaman depan, dan S kita misalkan untuk harta karun di bawah pagar. Nih teman-teman bisa ngikutin aku aja ya kalau misalnya bingung. Nih teman-teman seperti ini. Selanjutnya ya teman-teman eee, kita harus ngubah soalnya itu, jadi nggak hanya 4 poin ini aja, jadi kita harus mengubah, ada yang di mana kita harus mengubah keempat poin itu tadi ke dalam bahasa pemrograman. Caranya gimana nih ya, yang pertama itu bahasa pemrogramannya ini, ada ini yang pertama ya teman-teman. Modus, ya ada modus ponens, tollens, silogisme, disjungtif. Jadi di sini kita akan masukkan, dengan teori-teori itu. Nah yang pertama, pastinya kita akan, mengubah nih menjadi modus ponens. Nah kita ubah menjadi modus ponens. Nah yang kita ubah menjadi modus ponens tuh, antara persamaan yang mana ini di antara 1, 2, 3, 4 ini yang mana akan selanjutnya, habis kita masukkan ke dalam modus ponen, kita akan masukkan ke dalam, modus tollens. Nah, jadi kesimpulannya adalah negasi R, teman-teman. Nah, itu untuk modus tollens. Nah, terus yang poin yang ketiga adalah, namanya silogisme disjungtif. S, tetap biasa aja seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, untuk penyederhanaannya supaya teman-teman lebih gampang mengerjakannya ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang di nomor 2 ini kita akan kerjakan dengan menggunakan codingan. Jadi caranya untuk menggunakan codingan teman-teman supaya gampang tuh teks yang tadi yang ada di Word teman-teman bisa taruh teks di codingan Colab Google Colab AI ini. Nah, di sini tuh bisa nambahkan codingan, kode atau teks. Jadi pertama teman-teman tambahkan teks dulu. Nih jawaban dalam bentuk kalimat logika matematikanya dalam bentuk kalimat matematikanya teman-teman bisa salin, copy di sini, pindahkan ke sini. Habis sudah dipindahkan baru deh kita ngerjain codingannya. Jadi tadi kan di soalnya itu kita ada 4 poin ini. Nah, 4 poin ini kita masukkan ke dalam codingan. Nah, kita ganti ke-4 poin itu dengan nama premis 1, premis 2, premis 3, dan premis 4. Nah, tadi premis 1 seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, kita ubah ke dalam bahasa, codingan.
codingan seperti ini. Tadi kan sudah aku kasih tahu kalau yang kayak bentuknya kayak gini, kalau diubah ke dalam bentuk, dalam bahasa pemrograman itu seperti apa. Kalau diubah dalam bahasa pemrograman tuh jadinya seperti ini, not P or not P. Terus premis kedua, dia itu kan seperti ini, maka kalau diubah ke dalam bahasa pemrograman jadi seperti ini, not R or Q. Kalau premis ketiga nggak ada apa-apa, jadi kita tulis saja P. Terus kalau premis keempat dia seperti ini kan, jadi ini kan tandanya tadi OR kan. Jadi kalau kita ubah ke dalam bahasa pemrograman seperti ini. Nah, untuk konklusinya itu adalah S. Nah, maksudnya S tuh hasil akhir dari tadi dari semua ini kita tulis konklusinya tuh S. Konklusi itu hasil ya, hasil akhirnya nih. Tadi kan kita udah menyederhanakan. Nah, setelah menyederhanakan udah nggak bisa disederhanain lagi kan. Di sini nanti di terakhir ini nggak ada yang bisa disederhanain. Jadi ini kita yang akhir ini hasil akhir kita masukkan ke dalam konklusi. Nah, kita masukkan konklusinya sama dengan S. Habis itu kita tulis kesimpulannya, maksudnya kesimpulan itu supaya nanti, dia tuh, bisa bekerja codingannya teman-teman. Jadi caranya itu kesimpulan, sama dengan not premis satu and premis 2 and premis 3 and premis 4 or else. Jadi kalau dalam bentuk, bahasa atau kalimat matematikanya itu seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman kalau misalnya dia dalam bentuk kalimat matematika tapi bukan dalam bentuk pemrograman. Not not Nah, jadi kalau dalam bentuk bahasa kalimat matematika biasa dia akan seperti ini, not, P1 terus tanda ini, jadi seperti ini kalau, dalam bahasa atau kalimat matematika ya teman-teman. Nah, kalau udah tadi di dalam div provinsi itu kan kita lihat juga variabelnya ada berapa yang kita pakai, karena tadi ada 4 variabel maka kita tulis PQRS yang kita pakai kan tadi tuh variabelnya. Habis itu kita pakai return, itu kita masukin yang ini semua kita masukin. Jadi kita untuk mereturn itu pakai yang bagian depan aja nih, ini nggak usah kita kita langsung aja bagian ini, kita return, habis itu masukin value list-nya true false, habis itu untuk mencetak header table ini kita harus ubah ke dalam, kalimat logika matematika. Jadi kalau diubah ke dalam kalimat logika matematika dia akan seperti ini teman-teman ya. Habis itu kalau udah, kita ke bagian ini menghasilkan kombinasi nilai kebenaran. Nah tadi kan kita pakai nilai kebenarannya PQRS, ini juga kita harus ubah PQRS. Terus nih value list-nya, repeat-nya itu ada berapa, kalau misalnya ada 4 variabel yang kita pakai, maka kita tuliskan 4 variabel ya teman-teman. Nih seperti ini, teman-teman lihat aja sendiri, seperti ini udah ya. Habis itu udah, untuk print-nya kita masukin aja kesimpulan. Nah habis itu udah jadi kalau kita run nih, kita mau run, entar ya teman-teman, nih kita run. Kalau kita run hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke kita move ke nomor selanjutnya. Oke teman-teman buat nomor 3 ini dia tuh simpel aja. Jadi kita langsung aja ke codingannya, langsung ke Google Colab-nya. Jadi yang pertama nih untuk codingan itu simple banget. Nah, jadi buat teman-teman tuh nggak perlu minta ke codingan ke aku nih, teman-teman tinggal ikutin karena bener-bener sesimpel itu codingannya. Nih, yang pertama kita masukkan dulu soalnya, himpunan A itu apa, sesuai soal tadi himpunan A itu kan isinya ini, kita tulis seperti ini, himpunan underscore apa, pokoknya kita tulis seperti ini, teman-teman lihat aja di layar. Habis itu untuk himpunan B isinya apa, kita tulis seperti ini. Nah, karena nomor 3 ini kan tentang, eee tentang himpunan ya, jadi ini tuh tentang himpunan yang di mana himpunan ini tuh, menampilkan himpunan irisan atau enggak, untuk membuktikan ini tuh irisan atau bukan, teman-teman. Jadi, kalau untuk irisan dia tuh seperti ini, irisan sama dengan himpunan A dan himpunan B. Habis itu, kita harus ngeprint himpunan A-nya sama untuk himpunan B-nya seperti ini ya. Habis itu, untuk kita tahu itu irisan atau enggak, nah teman-teman bisa tulis dengan seperti ini. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di layar, teman-teman bisa tulis seperti ini. Nah, udah kan simpel aja, habis itu kita run deh. Habis sekitaran ini dia hasilnya. Jadi untuk jawabannya irisan himpunan A dan B sama dengan 20 tuh simple banget kan. Teman-teman bisa dengan codingan aja nggak perlu mikir, nggak perlu belajar dengan codingan aja tuh teman-teman udah tahu jawabannya. Jadi irisan himpunan A dan B adalah 20. Ini dia himpunan 20. Jadi ini codingannya ya untuk nomor 3. Sekarang kita move ke nomor 4 ya teman-teman. Baik, jadi buat nomor 4 nih, nomor 4 juga simple. Kayak nomor 3 tapi beda ya. Jadi ini codingannya seperti ini, teman-teman kalau mau minta codingannya seperti yang aku bilang di video sebelumnya teman-teman. Jadi untuk nomor 4 tuh kan
soalnya adalah tentang perkalian matriks. Jadi, coding-nya itu seperti ini bentuknya, import numpy as, heeh. Habis itu ya, untuk memasukkan matriks A dan matriks B itu kita harus, dengan cara, menuliskan, atau mengetikkan np.array gitu ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Jadi np.array ini fungsinya untuk Jadi, fungsi np-array itu dari library NumPy di Python digunakan untuk membuat array. Nah, array dalam NumPy ini mirip dengan list di Python, tetapi lebih efisien dan mendukung operasi matematis lebih kompleks. Jadi, itu ya fungsi np-array, np.array. Nah, cara apa namanya? Cara memasukkan soal tadi itu ke dalam ini tuh cara masukkannya gimana? Nah, matriks A kan bentuknya tuh soalnya tuh seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk mengubahnya ke dalam seperti ini tuh, kita ubah ke dalam bentuk baris. Jadi baris pertama itu kan ada 1, 2, 3, terus baris kedua ada 0, 4, 5, terus baris ketiga ada 6, 7, 8. Jadi seperti itu caranya tuh ngubah ke dalam seperti ini tuh kita lihat dari baris, tapi jangan dari kolom. Kalau dari kolom tuh bakal beda lagi, tapi dari baris. Habis itu matriks B, baris pertama itu kan ada isinya 1, 0, baris kedua ada 2, 1, baris ketiga ada 3, 1. Jadi di sini dia tuh untuk matriks A sendiri dia itu ordonya 3 kali 3, sedangkan untuk matriks B itu ordonya 3 kali 2. Jadi dia tuh memiliki apa ya namanya baris yang sama tapi kolomnya beda. Jadi kayak matriks A itu kolomnya ada 3 tapi matriks B itu kolomnya ada 2. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih tinggal kita print matriks A seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Habis itu lanjut ke perkalian matriks. Kodingan perkalian matriks itu seperti apa? Jadi untuk perkalian kodingan matriks itu eh, kita bisa tulis seperti ini, hasil sama dengan NP dot dot. Jadi kalau untuk perkalian itu, anu codingannya ya teman-teman, bahasa pemrogramannya itu ini, NP dot dot, terus kita tulis seperti ini, habis itu print n hasil perkalian matriks, terus print hasil. Jadi seperti ini. Jadi untuk perkalian tuh, anunya NP dot dot ya, terus kita run. Jadi kalau kita run hasilnya akan ini dia nih hasilnya. Hasil perkalian ini kan matriks A nih seperti ini, sesuai soal kan, terus matriks B seperti ini tuh, sesuai soal kan. Nah, hasil perkalian matriksnya itu akan berordo 3 kali 2, sama kayak bakal dia akan berordo sama kayak matriks B. Tapi dia bisa dikali teman-teman tuh. Ini hasilnya ya. 14, 5, 23, 9, 44, 15. Nah, itu dia hasil codingan dari nomor 1 sampai nomor 4 teman-teman. Sudah pembahasan soal logika matematika 4 soal tadi menggunakan codingan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videonya jangan lupa di-like. Buat teman-teman yang ingin tahu video selanjutnya terus dari aku bisa subscribe. Tapi aku nggak mewajibkan subscribe ya teman-teman karena aku bakal update video karena kalau ada tugas saja teman-teman. Jadi dan buat kalian yang mau codingan jangan lupa komen ya, atau misalnya aku ada waktu luang nih ya karena aku libur sebulan yang mau minta video-video selanjutnya teman-teman bisa komen di bawah. Oke, jadi itu aja video pembahasan soal logika matematika menggunakan codingan. Pasti bakal terlihat susah tapi teman-teman belajar aja lagi terus pasti akan bisa seperti aku nantinya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Itu aja sih pokoknya dari aku. Terima kasih teman-teman. Bye bye semuanya. Jangan lupa belajar terus. Stay safe, stay healthy. Itu aja dari aku. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.